وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Azza Allah wa iyyakum jami'an minan nar. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah dan taufiknya dan juga kesehatan sehingga kita mau dan mampu menjalankan salah satu di antara kewajiban yaitu salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat subuh kita. Allahumma amin. Baik, kemudian seperti biasa setiap ba'da subuh hari Ahad kita sama-sama belajar yaitu tentang masail jahiliyah, yaitu perangai-perangai orang-orang jahiliyah yang mana ini merupakan juga di antara kewajiban kita selaku orang yang beriman, yaitu mengetahui perkara-perkara jahiliyah sehingga kita bisa menghindari perkara jahiliyah tersebut, karena inilah di antara tujuan diutusnya Rasulullah SAW, yaitu menyelisihi kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah yang itu jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam. Baik, kita masuk pada perangai jahiliyah yang ke-80. Al-mas'alatu tsamanun qulubuhum fil ashkhas, yaitu berlebih-lebihannya mereka pada diri seseorang. Ittikhadhu quburi anbiya'ihim wa salihihim masajida, di mana ketika mereka ghulu kepada seseorang, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka dan juga orang-orang soleh mereka sebagai masajid, ya, sebagai tempat-tempat beribadah, ya. Mimma alaihi ahlul jahiliyah min ahlil kitab wa ghairihim, di antara kebiasaan orang jahiliyah yang mereka berada di atasnya dari kalangan ahlul jahiliyah, baik itu ahlul kitab atau selainnya. Ittikhadhu quburi anbiya'ihim wa salihihim masajida, yaitu mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid, ya. Masjid di sini maksudnya tempat-tempat untuk melakukan ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa hadza kana la yazalu 'inda al-yahudi wan nasara wa 'inda musyrikil Arab wa 'inda al-muntasibina ila al-Islam mimman ya'buduna al-qubur wal adrihata. Dan ini senantiasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi
Nasrani, kemudian orang-orang musyrik Arab, ya, di zaman dahulu. Wa indal muntasibina ilal Islam, dan ini juga dilakukan oleh orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, dari di antara orang-orang yang menyembah atau beribadah kepada kuburan dan adrihah, yaitu kepada kuburan-kuburan yang dibangun di atasnya bangunan. Wa ahlul kitabi hum awwalu man amila dzalik, dan pelopornya yang pertama kali melakukan hal tersebut yaitu ahlul kitab, yaitu orang-orang jahiliyah dari kalangan ahlul kitab. Qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubur masajida." Sesungguhnya orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid, sebagai tempat-tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubur masajida. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Ini peringatan Rasulullah SAW yang pertama kali ditujukan kepada para sahabatnya. Padahal kita tahu para sahabatnya itu adalah orang-orang yang paling kuat imannya di antara orang-orang yang menisbatkan diri menjadi pengikut para rasul. Ya. Jadi para sahabat ini orang yang paling kuat keimanannya dari para pengikut para rasul, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi walaupun begitu, Nabi tetap mewanti-wanti agar jangan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelumnya, yaitu di kalangan orang-orang ahlul kitab, yaitu menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah yang dilakukan di situ ritual ibadah, ya. Jadi ibadah, walaupun ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi melarang ibadah tersebut dilakukan di kuburan, ya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam juga pernah bersabda di akhir hayatnya, la taj'alu buyutakum quburan. Janganlah jadikan tempat-tempat tinggal kalian sebagai kuburan, ya. Wala taj'alu qabri 'idan, dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, ya, sebagai tempat perayaan. Id ini juga salah satu di antara jenis ibadah, ya. Makanya dalam Islam ada Id, yaitu Idul Adha atau hari raya sembelihan, dan juga Idul Fitri, ya. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, dan bersolawatlah atasku karena sesungguhnya solawat kalian atasku itu akan sampai dimanapun kalian berada. Artinya Rasulullah SAW melarang untuk menjadikan kuburan beliau, kuburannya sendiri, ya, itu sebagai perayaan. Dan kemudian Rasulullah memberikan solusi, cukup kalian itu memberikan solawat atasku, yaitu bersolawat seperti Allahumma sholli ala Muhammad dan yang lainnya dari solawat-solawat yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sesungguhnya solawat tersebut itu sampai kepadaku dimanapun kalian mengumandangkan atau menyampaikan solawat tersebut, ya. Jadi mau istilahnya orang Amerika, orang Eropa, ya, orang pelosok negeri sekalipun, orang Indonesia, Malaysia dan lain sebagainya, itu kalau bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, solawat tersebut sampai, karena disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki malaikat yang tugasnya itu menyampaikan solawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam dari umatnya.
Ya, ini sebagaimana dalam hadis yang lain di mana Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya Allah ini memiliki malaikat yang bertugas untuk berada di sisi kuburan Nabi SAW, dan setiap kali solawat, artinya umat yang memberikan solawat, maka malaikat tersebut mengatakan kepada Nabi SAW bahwasanya umatmu si fulan bin fulan telah menyampaikan solawat kepadamu. Ya, kemudian Nabi SAW membalas solawat tersebut. Ya, artinya tidak perlu untuk khusus dalam artian repot-repot berziarah, ya, karena artinya berziarah khusus, mengkhususkan ziarah ke makam Nabi SAW, ya, karena yang disyariatkan itu ziarah kubur itu secara umum. Ya, kalau memang makam seseorang itu kita kenal, kerabat kita itu dekat, maka tidak masalah kita ziarah. Sebagaimana Rasulullah SAW menziarahi makam ibunya, walaupun ibunya meninggal tidak dalam keadaan Islam, tapi berziarah, sekedar berziarah untuk mengingatkan dari kematian, ini dibolehkan. Ya, kalau memang makam misalnya orang tua kita, kerabat kita itu dekat, teman kita dekat, maka kita tuju ke makam tersebut ziarah, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau makam itu jauh, hatta walaupun itu makam Nabi SAW, maka dalam hadis ini Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti, la taj'alu qabri 'idan. Jangan jadikan kuburanku itu sebagai perayaan. Artinya yang dikunjungi setiap saat, terus menerus. Ya, karena Id itu maknanya adalah berulang. Ya, berulang, yaitu kegiatan yang diulang terus. Ya, sehingga dirutinkan, dan itu menjadi satu kegiatan tertentu yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan solawat, kata Nabi SAW, kalian bersolawat saja atasku, karena solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ya, ini sekaligus solusi dari Nabi SAW. Ya, karena dengan solawat, kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, dengan solawat kepada Nabi SAW itu sudah seakan-akan kita menziarahi kuburan beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Baik. Makna fala tattakhidul qubur masajida, jangan kalian jadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid-masjid sebagaimana orang-orang terdahulu, yakni musallayatin yusalluna indaha, yaitu sebagai tempat-tempat salat yang seorang hamba atau mereka salat di sisi kuburan tersebut. Lianna salata indaha wasilatun ila ibadatiha, karena salat di sisi kuburan itu merupakan wasilah sehingga menghantarkan seseorang nantinya ibadah kepada kuburan tersebut. Memang awalnya tidak, ya, memang awalnya tidak beribadah kepada kuburan, cuma sekedar salat mungkin di sisi kuburan tersebut, artinya di area kuburan, entah kuburan itu di sampingnya atau di depannya atau di belakangnya, ya. Tapi perbuatan tersebut bisa mengantarkan seseorang kepada pengagungan dan beribadah kepada kuburan tersebut, ya. Karena dalam kaidah di dalam Islam itu dikenal saddud dzari'ah, ya, yaitu menutup celah yang bisa mengantarkan sesuatu itu kepada hal yang dilarang, maka itu ditutup, ya. Makanya seperti misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala melarang zina, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan jangan lakukan zina, la taf'alu zina, tidak seperti itu. Tapi Allah yang dilarang jalannya terlebih dahulu.
la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Padahal orang itu tidak zina, tapi mendekati saja tidak boleh. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, karena sesungguhnya itu adalah sejelek-jelek jalan yang ditempuh. Artinya zina itu dilarang, jalannya menuju ke sana itu juga merupakan jalan yang jelek sehingga harus dihindari. Tidak mungkin seorang akan bisa menghindari zina kecuali menghindari jalannya. Ya, kecuali menghindari jalannya. Karena ibarat jalan zina itu ibarat jalan yang buntu. Mau nggak mau harus seorang ketika menempuh satu jalan tersebut, dia mesti akan berakhir di perzinaan. Makanya jalan buntu tersebut dilarang untuk dimasuki, karena tidak ada jalan yang lain yang bisa memalingkan seorang hamba ketika sudah meniti jalan menuju zina tersebut kecuali jatuh kepada perzinaan. Ya. Makanya jalan-jalan menuju zina tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang mengatakan saya pacaran kan enggak zina, ya. Saya cuma ngajak anak perempuan tetangga saya jalan-jalan dan lain sebagainya, ya. Ini sudah ada izin dari orang tua, ya. Walaupun, ya, tapi karena itu bisa menghantarkan zina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalan menuju ke sana juga dilarang. Demikian juga ketika beribadah di area perkuburan. Walaupun seorang itu mengatakan saya sholat juga karena Allah, saya minta sama Allah, ya, tidak mungkin saya minta kepada orang yang mati. Orang mati nggak bisa apa-apa, ya. Memang benar, tapi itu adalah jalan yang bisa menghantarkan kepada beribadah kepada kuburan, ya. Walaupun tidak sekarang, tapi syariat itu sudah mencegahnya, ya. Bukankah kita pernah mendengar kisahnya kaum Nabi Nuh, ya, ketika mereka menjadikan patung-patung, gambar-gambar orang soleh yang sudah meninggal di antara mereka, dijadikan di tempat-tempat majelis mereka. Tujuannya apa? Bukan untuk diibadahi, tapi untuk agar supaya mereka semangat kembali di dalam belajar, ya, semangat kembali dalam belajar. Jadi ketika ibadah, belajar, ya, thalabul ilmi, mereka merasa malas, mereka lihat patung orang soleh tersebut, bagaimana perjuangan mereka, sehingga dengan hal tersebut timbullah semangat mereka. Kalau sekarang mungkin dikenang istilahnya, ya. Dengan dikenang jadikan patung itu kan kita bisa lihat, ya, bagaimana semangat perjuangan orang ini, ya, di dalam menegakkan agama, di dalam berjuang dan lain sebagainya. Akhirnya timbullah semangat, apalagi kalau ditambah dengan adanya mungkin syair-syair yang menggugah, ya. Tapi lambat laun apa yang terjadi? Akhirnya terjadilah kesyirikan pertama kali di muka bumi, ya. Itu tidak langsung serta-merta, tapi butuh proses ratusan tahun, bahkan bisa dikatakan ribuan tahun, ya. Prosesnya seperti itu, tidak langsung terjadi kesyirikan, tapi pelan-pelan, ya. Karena syaitan itu adalah makhluk yang paling sabar di dalam menggoda manusia, ya. Baik. Kalau tidak bisa menjerumuskan generasi tersebut, maka syaitan akan menunggu generasi berikutnya supaya terjerumus, ya. Sehingga syaitan tidak putus asa dan menyiapkan jalan, ya. Yang jalan ini kalau tidak bisa ditempuh oleh generasi yang sezaman, maka syaitan akan menunggu nanti pada suatu saat jalan tersebut akan dilalui oleh generasi berikutnya sehingga mengantarkan kepada kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana al-musalli yusalli lillah, walaupun orang yang salat tersebut salat untuk Allah, lakin idza shalla 'inda qabrin, akan tapi apabila ia salat di sisi kubur,
fa inna hadza wasilatun ila ibadatihi. Maka sungguhnya perbuatan ini yaitu salat di sisi kuburan itu merupakan wasilah untuk beribadah kepada kuburan tersebut. Fa kaifa idza da'a al-qabra wastanjada bihi wastaghatha bihi. Lalu bagaimana apabila dia benar-benar berdoa meminta kepada kuburan, kemudian meminta tolong, ya, kemudian istighatsah yaitu meminta agar supaya kesulitan itu dihindarkan darinya dengan meminta langsung kepada kuburan. Wasilahnya saja dilarang, ya, wasilahnya saja dilarang. Salat di sekitar kuburan dilarang, ya. Kama yuqalul an indal adrihah. Ini sebagaimana yang dikatakan sekarang di sisi kuburan-kuburan atau punden-punden yang dimegahkan, ya, yang dimegahkan. Sekarang ini sudah seperti itu, ya. Disebutnya bukan ya Allah lagi, ya Syekh fulan, ya, kemudian ya Ustadz fulan, ya Kiai fulan yang dikubur di situ, ya. Sekarang ini banyak sekali, ya, sampai nangis-nangis baca Quran di situ, ya, ibadah di situ, nyebarkan uang di situ, ya, seakan-akan dia niatkan itu sedekah, ya. Dan banyak lagi sesuatu hal yang ini terjadi yang tidak mengindahkan larangan dari syariat. Syariat sudah melarang wasilahnya, ya. Syariat sudah melarang wasilahnya, akan tapi ketika itu tetap dilakukan maka terjadilah apa yang terjadi dari berbagai macam kesyirikan, ya. Hada min dinil jahiliyah, ini merupakan agama orang-orang jahiliyah, min Yahudin wa Nasara wa ghairihim, dari kalangan orang-orang Yahudi, Nasrani dan selainnya. Qala sallallahu alaihi wasallam lamma akhbarathu Ummu Salamah wa Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anhuma amma ra'ata fi ardil Habasyah min kana'isi wa ma fiha min at-tasawir li'anna Ummu Salamah wa Ummu Habibah qad hajarata ila al-Habasyati ma'a zawjayhima al-hijrat al-ula. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda ketika Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma itu mengkhabarkan tentang apa yang mereka berdua lihat di negeri Habasyah, di Ethiopia, ya, yaitu ketika mereka melihat di dalam kanais, yaitu gereja-gereja orang-orang Habasyah, karena orang-orang Habasyah itu Nasrani. Wa ma fiha minat tasawir, dan apa yang terdapat di dalamnya dari gambar-gambar, ya, gambar-gambar makhluk hidup maksudnya. Karena Ummu Salamah dan Ummu Habibah ini mereka berdua adalah pelaku hijrah pertama kali ke Habasyah bersama kedua suaminya masing-masing. Fara'ata fi biladil Habasyah al-kana'isa al-muzakhrafah. Maka keduanya, Ummu Salamah dan Ummu Habibah ini melihat di negeri Habasyah yaitu gereja yang dihiasi bihas suwara, dengan gambar-gambar makhluk hidup. Fadzakarata dzalika, maka keduanya pun setelah kembali dari Habasyah menceritakan hal tersebut kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka faqala Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun bersabda mendengar cerita Ummu Salamah dan Ummu Habibah tersebut. Nabi mengatakan, ulaika qaumun idza mata fihimur rajulu as-salihu awil 'abdu salihu banau 'ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwara ulaika syirarul khalqi indallah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi ketika mendengar cerita Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya mereka menyaksikan di gereja-gerejanya orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia itu terdapat gambar-gambar makhluk hidup. Kemudian ada juga patung-patung makhluk hidup, ya.
Maka mereka menceritakan kepada Nabi setelah kembali dari Habasyah. Maka Nabi pun mengomentari apa? Mereka ini adalah satu kaum, apabila mati pada mereka seorang laki-laki yang soleh di tengah-tengah mereka, atau seorang hamba yang soleh, banau ala qabrihi masjidan, mereka akan membangun di atas kuburannya tersebut masjid, tempat ibadah, ya. Dan mereka wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka akan membuat patung-patung atau gambar-gambar, ya, dari orang soleh tersebut, dari laki-laki soleh tersebut. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka ini adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ini adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang menjadikan kuburan itu tempat ibadah, ya, menjadikan kuburan tersebut tempat ibadah. Karena dalam syariat Islam bahwasanya wasilah menuju sesuatu hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, terutama wasilah menuju kesyirikan, itu juga diharamkan, ya, walaupun wasilah tersebut pada dasarnya bukanlah kesyirikan tersebut, ya. Karena sekedar membuat patung, sekedar membuat gambar, itu sebenarnya bukan kesyirikan. Tapi karena itu bisa menjadikan wasilah perantara menuju kesyirikan, maka membuat patung, bikin gambar makhluk hidup itu dilarang dalam syariat, ya. Famin dinil jahiliyah, maka di antara agama jahiliyah, ittikhadul awliya'i wassalihina arbaban min dunillahi azza wajal. Di antara agama orang-orang jahiliyah adalah menjadikan wali-wali dan orang-orang soleh itu sesembahan atau tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yaz'umuna annahum yuqarribunahum ila Allahi zulfa, yang mereka menyangka bahwasanya orang-orang soleh, wali-wali tersebut itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka memang niatnya bukan untuk ibadah kepada wali, bukan untuk ibadah kepada orang soleh, ya, tapi menjadikan orang soleh tersebut perantara supaya wali dan orang soleh tersebut bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka dengan prasangkanya itu mengatakan mereka ini orang-orang yang penuh dengan dosa. Gak mungkinlah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala minta ampunan, ya, minta pahala, minta sesuatu hal. Gak mungkin langsung kepada Allah. Namanya orang kotor, orang rendahan istilahnya. Makanya mereka menjadikan wali-wali dan orang-orang soleh, terutama yang sudah meninggal, ini menjadi perantara agar supaya bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mereka menganggap namanya orang wali dan orang soleh kalau sudah meninggal itu sudah di alam lain dan itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa annahum yashfa'una lahum indallah, dan bahwasanya orang-orang soleh dan wali-wali tersebut itu bisa memberikan syafaat, rekomendasi bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Istilahnya tadinya Allah enggak mau mengampuni karena wali dan orang soleh ini mengatakan, ya Allah, ini fulan pengikut saya, murid saya, ya, beri dia ampunan. Akhirnya Allah mau ampuni. Ya, ini pikiran mereka, yaitu dari kalangan orang-orang awam tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat ke-18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka orang-orang yang beribadah kepada selain Allah tersebut, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak bisa memberikan madarat
maupun manfaat kepada mereka. Artinya orang-orang yang diibadahi dari kalangan wali maupun orang soleh yang diibadahi selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat kepada orang-orang yang beribadah kepadanya. Ini pernyataan Allah SWT. Kemudian Allah mengkhabarkan tentang kengeyelan orang-orang yang beribadah tersebut, yaitu orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Mereka mengatakan, masih tetap mengatakan wa yaqulun, mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Allah sudah melarang, Allah sudah menyebut mereka itu beribadah kepada selain Allah. Berarti menunjukkan mereka telah menyekutukan Allah SWT. Dan Allah sudah menjelaskan bahwasanya orang yang diibadahi selain Allah SWT tersebut adalah tidak mampu memberikan madarat dan tidak mampu memberikan manfaat. Tapi mereka pun masih memberikan argumen, ya, dengan mengatakan wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, ya. Mereka kasarannya mengatakan memang benar mereka nggak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat bagi kami, tapi mereka ini akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di zaman dahulu itu tidak pernah meyakini, ya, kalau selain Allah itu bisa memberikan rezeki, bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madarat, ya, bisa memberikan keberkahan. Itu nggak pernah diyakini oleh orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di zaman dahulu. Tapi walaupun begitu tetap dicap oleh Allah wa ya'buduna min dunillah. Mereka itu beribadah kepada selain Allah. Jadi menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah itu tidak harus murni meyakini selain Allah itu memiliki kekhususan rububiyah, ya, seperti menghidupkan, mematikan, memberi rizki, ya, memberikan manfaat, memberikan madarat, memberikan keberkahan dan lain sebagainya, ya. Tidak harus seperti itu. Artinya ketika mereka meyakini itu semua, ya, mematikan, menghidupkan, memberi rezeki dan lain sebagainya, itu adalah memang benar itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di satu sisi mereka menjadikan selain Allah itu sebagai perantara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah dianggap beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kalau sampai meyakini yang memberi rezeki itu selain Allah Subhanahu wa taala, ini lebih parah lagi, ya. Sebagaimana sekarang, ya, minta kelancaran dagangan ke Laut Selatan atau pergi ke dukun, ya, minta wirid-wirid khusus, minta doa-doa khusus, ya, untuk melariskan dagangan, lafaz-lafaz khusus nanti ditaruh di dagangan, di bawah dagangannya atau dikantongi dan lain sebagainya, ya. Ini jelas merupakan kesyirikan. Baik, wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dalam surah Az-Zumar ayat ketiga, demikian juga Allah Subhanahu wa taala ketika memvonis, yaitu orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai wali, ya, sebagai pelindung mereka. Mereka mengatakan apa? Ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada wali-wali tersebut, ya, kepada orang-orang soleh tersebut,
melainkan illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan tujuan kami hanyalah agar supaya orang-orang soleh, para wali tersebut itu mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, padahal perbuatan mereka tersebut sudah divonis oleh Allah SWT dengan mereka disebut bahwasanya walladzina takhadhu min dunihi awliya, bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung-pelindungnya, yaitu wali-walinya. Ya, tapi demikian mereka masih membantah, kami enggak beribadah kok kepada mereka ini. Ya, walaupun kami datang ke kuburan para wali, para orang soleh, kami enggak beribadah, cuman tujuan kami agar supaya kami itu lebih dekat kepada Allah. Karena mereka itu orang soleh derajatnya tinggi, lebih dekat kepada Allah, kami itu kan di bawah. Ya. Wa haula'i la ya'taqiduna fihim annahum yakhluquna wa yarzuquna wa yuhyuna wa yumitun. Dan mereka ini, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah tersebut, mereka tidak meyakini bahwasanya pada diri orang-orang soleh maupun wali-wali Allah SWT tersebut, mereka itu bisa menciptakan, bisa memberi rizki, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Mereka nggak pernah yakin akan hal tersebut. Mereka tetap yakin kalau yang menghidupkan, mematikan itu Allah. Ya. Bal ya'tarifuna anna hadza khasun billahi azza wajalla. Bahkan mereka meyakini bahwasanya menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan ini khusus hanya hak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Wa innamat takhadhuhum wasa'ita bainahum wa bainallahi wa syufa'a. Dan sungguhnya mereka menjadikan orang-orang soleh tersebut itu hanya sebagai wasilah-wasilah saja antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan orang-orang soleh tersebut sebagai pemberi syafaat. Cuma itu. Ya. Mereka enggak beribadah kepada selain Allah menurut anggapan mereka. Kalau ibadah kepada selain Allah itu meyakini selain Allah itu memberi rizki, meyakini selain Allah itu menghidupkan, meyakini selain Allah itu bisa mematikan, bisa mencipta dan lain sebagainya dari perkara-perkara rububiyah, artinya perkara-perkara yang itu merupakan perbuatan khusus Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu diyakini kepada selain Allah, itu baru namanya syirik. Ya. Makanya orang-orang model-model sekarang yang beribadah ke kuburan itu mereka dibela mati-matian oleh kiai-kiai mereka. Ya. Gak mungkinlah orang Islam sekarang itu ke kuburan meyakini kuburan itu memberi rizki, ya, bisa memberikan berkah dan lain sebagainya. Ya, nggak mungkin. Mereka tetap meyakini itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, cuman yang di kuburan itu sebagai wasilah saja. Ya, sebagai wasilah saja. Sama dengan orang yang pergi ke dukun juga seperti itu. Saya nggak pernah meyakini kesembuhan itu dari dukun, nggak pernah. Ya, nggak pernah diyakini yang menyembuhkan itu dukun, nggak pernah. Kalau yang meyakini yang menyembuhkan itu dukun, jelas syirik. Tapi ini kan cuma wasilah. Keyakinan saya yang menyembuhkan juga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah yang disebut yang namanya kesyirikan itu seperti ini. Ya. Kesyirikan itu enggak mesti langsung meyakini selain Allah itu bisa melakukan rububiyah. Ya, menyembuhkan, mematikan, menghidupkan, enggak langsung seperti itu. Ya, enggak mesti ya langsung seperti itu. Tapi menjadikan wasilah-wasilah, ya, selain Allah menjadi wasilah, yang itu memang Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan, bahkan telah memvonis orang-orang yang melakukan demikian telah melakukan peribadahan kepada selain Allah, maka itulah kesyirikan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sendiri nyatakan, ya, bahwasanya orang-orang yang menyembah, yang dianggap menyembah kepada selain Allah
itu juga mengatakan mereka ini hanya pemberi syafaat kami di sisi Allah, ya. Tapi tetap walaupun seperti itu dicap oleh Allah sendiri telah melakukan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fasarrafu lahum anwa'an minal ibadat. Maka mereka telah memalingkan jenis-jenis ibadah kepada para wali-wali dan orang-orang soleh tersebut, ya. Jadi ibadah itu ketika dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itulah namanya kesyirikan. Ya, namanya kesyirikan. Min ajli an yuqarribuhum ila Allahi zulfa, dalam rangka agar supaya orang-orang yang soleh tersebut, para wali tersebut itu mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Fahada dinul jahiliyah, maka inilah agama jahiliyah. Wa alaihi ubadul kuburil yaum, dan inilah yang dilakukan para penyembah kubur hari ini. Nas'alullah al-afiyata wassalamata. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala penjagaan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjerumus ke dalamnya. Wa minal ghuluwi fil quburi wa ashabiha al-bina'u 'alaiha wa israjuha wa wad'u satairi 'alaiha wal kitabatu 'alaiha wa tajsisiha, ya, wa ghairu dzalika min madahiril ghulu, wa lihadza nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam an dzalika kullih. Dan di antara bentuk hulu, berlebih-lebihan di dalam kubur, ya, terhadap kuburan dan juga penghuni kuburan, yaitu dengan apa? Al-bina'u 'alaiha. Yang pertama, membangun kuburan tersebut, ya, membangun kuburan tersebut. Jelas ini dilarang di dalam agama Islam, ya. Kuburan yang dibolehkan itu hanya ditinggikan sejengkal, hanya sejengkal sebagai tanda agar supaya kuburan tersebut dikenali, kemudian tidak dihinakan, karena dalam Islam juga nggak boleh menghinakan kuburan, ya, nggak boleh berlebih-lebihan, artinya dibangun megah, ya, juga nggak boleh meremehkan kuburan, akhirnya diinjak-injak, alah cuma kuburan apa sing diwedeni, ini juga nggak boleh, ya. Di dalam Islam kuburan juga dimuliakan dalam artian sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, nggak boleh diinjak-injak, nggak boleh diduduki. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan seorang itu ketika duduk di bara api, kemudian api tersebut merembet ke bajunya, kemudian sampai membakar dirinya, itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan, ya. Ini menunjukkan duduk di atas kuburan merupakan dosa, bahkan dikatakan dosa besar, ya. Makanya kalau kita ziarah kubur atau takziah mengantarkan jenazah ke kuburan, jangan duduk di atas kuburan, terlebih lagi kuburan orang-orang muslim, nggak boleh, haram hukumnya, ya. Sampai-sampai Nabi mengatakan seorang duduk di bara api kemudian sampai api tersebut merembet ke bajunya dan membakar tubuhnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan, ya. Makanya termasuk ke kuburan juga ada adabnya, lepas sendal, ya. Jadi lepas sendal itu syariatnya di kuburan sebenarnya, bukan di masjid, karena ada syariat untuk memakai sendal dalam sholat, ada sunnahnya ini. Tapi karena masjid sekarang pakainya karpet, ya, mau nggak mau itu sunnah tersebut ditinggalkan. Tapi hendaknya ketika mungkin kita musafir, ya, sholat di pinggir jalan, mungkin jauh dari masjid, sekali-sekali kita pakai sendal kita, pakai sepatu kita setelah suci, ya, untuk sholat, ya, seperti misalnya para sopir tersebut, ya, sholat di pinggir jalan pakai sendal, pakai sepatu, itu sunnah, ya. Yang disunahkan melepas
ya, itu adalah ketika kita masuk ke makbarah, yaitu tempat pekuburan kaum muslimin, ya. Maka di antara hulu terhadap kuburan dan penghuninya yaitu dengan membangunnya, maka itu hanya dibolehkan hanya sejengkal saja. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ali bin Abi Thalib pernah mengucapkan kepada muridnya yaitu seorang tabi'in Abul Hayyaj Al-Asadi rahimahullah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku utus kepada suatu yang Rasulullah pernah mengutusku kepadanya, yaitu apa? Alla tad'a timthalan illa tamastahu, bahwasanya jangan engkau biarkan patung-patung dari makhluk hidup tersebut kecuali engkau ratakan, engkau hapus, ya. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan tidaklah kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Artinya dijadikan hanya sesuai apa yang dibolehkan dalam syariat, yaitu sejengkal, ya. Ini menunjukkan menjadikan kuburan sebagai bangunan-bangunan yang indah, ya. Apalagi kuburan sekarang lebih indah dari tempat tinggal, ya. Orang yang miskin saja nggak punya tempat tinggal, sebagaimana kuburan, ya. Makanya sampai seakan-akan orang miskin itu berharap, ya Allah, mudah-mudahan nek iso manggon ning kuburan wis enake, ya. Karena kuburannya indah sekali, keramik semuanya, bahkan di atasnya itu sampai di dak. Ya, saya menggoni sopo, ya. Maka ini merupakan bentuk hulu. Belum lagi nanti dosa tabdzir, yaitu menghambur-hamburkan uang, ya, yang harusnya lebih bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Orang yang bangun kuburan itu ketika ingin membantu saudaranya untuk membikinkan rumah saudaranya yang tidak punya, itu lebih eman daripada membuat rumah di kuburan. Membuat rumah di kuburan berapapun biayanya bisa dilakukan. Tapi ketika melihat tetangganya, saudaranya yang mungkin rumahnya mau ambruk, ya, hanya sekedar bantu belikan genteng ataupun tiang saja, itu eman sekali. Banyak alasan. Tapi menggon kuburan yang jelas-jelas itu dilarang, itu enggak eman-eman, ya. Apalagi seperti apa yang agak dari bangunan, yaitu seperti kijing dan lain sebagainya. Ini juga mahal ini, ya. Kijing itu enggak cukup 1 juta 2 juta, ya. Ini juga dilarang di dalam Islam, ya. Ini termasuk membangun. Makanya nanti akan disebutkan. Yang pertama membangunnya, wa israjuha. Kemudian yang kedua menjadikan lampu-lampu penerangan di kuburan, ya. Maka ini juga tidak diperbolehkan, kecuali penerangan tersebut memang dibutuhkan untuk misalnya seseorang yang ngubur di malam hari, ya. Tapi tidak boleh lampu tersebut kemudian dipatenkan di situ, ya. Dipatenkan kemudian dikasih lampu, dikasih penerangan, ya, enggak boleh kuburan itu, ya. Di zaman Nabi sudah ada penerangan, tapi Nabi melarang. Makanya Nabi melarang untuk dijadikan penerangan tersebut, ya. Malah justru dengan kondisi yang gelap, ya, itu sebenarnya akan berfungsi. Kuburan tersebut sebenarnya untuk apa? Yaitu apa? Tudzakirukumul maut, yaitu mengingatkan kalian kepada kematian. Makanya Nabi SAW pernah berziarah ke kuburan di malam hari, ya, di malam hari, ya, sehingga benar-benar ingat akan kondisi nantinya ketika seseorang ziarah itu merasa, oh, saya nanti akan di sini dalam keadaan gelap sendirian, ya.
walaupun banyak teman nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Tidak seperti sekarang, ya. Banyak teman bisa ngobrol sana sini, tapi di kuburan banyak teman tapi nggak bisa ngobrol, sendirian dan disekat-sekat dengan lubang-lubang, ya, ditimbun dengan tanah, ya. Dan itu dengan kondisi yang gelap, itu semakin akan membangkitkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa nangis di situ, ya. Ketika ziarah mengingatkan kepada kematian. Akhirnya ketika pulang dari ziarah semangat untuk ibadah. Semangat untuk mengumpulkan bekal. Ya, tidak hanya kita meyakini saya nanti pasti akan mati, iya, tapi ketika di kehidupan dunia lalai. Ini cuma sekedar omongan saja berarti, ya. Yang namanya orang beriman dengan hari akhir, meyakini kematian, itu harusnya akan tercermin pada perilaku kehidupannya sehari-hari. Karena perilaku dan kehidupannya sehari-hari itulah nanti yang akan menjadi bekal, ya, bagaimana dia nanti akan berada di kuburan tersebut. Apakah dia akan menjadi orang yang bahagia ataukah orang yang senantiasa celaka, ya. Makanya orang yang mengatakan saya yakin akan mati tapi kok di kehidupan lalai, berarti keyakinannya hanya sekedar bibir, ya. Makanya perlu untuk ziarah diingatkan, ya, di kegelapan, ziarah kubur, ya. Makanya diberi lampu tidak diperbolehkan, ya. Karena ini nanti akan menghilangkan fungsi, ya, diantaranya menghilangkan fungsi kuburan tersebut, yaitu untuk mengingatkan orang yang ziarah, ya. Kalau kuburan terang benderang kayak pasar malam, wah, akhirnya nanti satu persatu pedagang datang, ya, ke situ, ya. Coba saja, ya, kalau kuburan itu terang benderang, itu sudah nggak ada yang takut lagi, dalam artian takut yang menimbulkan rasa takut kepada Allah, nggak ada. Malah kuburan itu masya Allah jadikan kasur, dijadikan tempat masak di atasnya, masya Allah, ya. Ini wis orang ngajeni blas, ya. Makanya tidak boleh hulu dan juga tidak boleh merendahkan. Wa wad'u sata'iri 'alaiha, ya. Kemudian juga tidak boleh meletakkan sitar, kelambu di kuburan tersebut, ya. Kuburan mungkin istilahnya nggak dibangun megah, tapi dikasih kelambu, ya, seakan-akan itu kamar khusus, ya. Maka ini juga tidak dibolehkan, karena ini termasuk bermegah-megahan dan bisa mengantarkan seorang kepada pengagungan terhadap kuburan. Wal kitabatu 'alaiha, dan juga menulisnya, ya. Jadi asalnya kuburan itu tidak boleh ditulis Fulan bin Fulan lahir sekian tahun sekian, kemudian wafatnya tanggal ini tahun ini. Itu asalnya tidak diperbolehkan. Ini sebagian sabda Nabi alaihi salatu wasalam, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yu'ada alaihi wa an yubna alaihi, wa fi riwayatin fi Tirmidzi wa an yuktaba alaihi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda bahwasanya Nabi melarang untuk dikapur kuburan tersebut dan untuk diduduki, artinya tidak boleh diduduki, dan tidak boleh an yubna alaihi, dibangun bangunan di atasnya. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan tambahan wa an yuktaba alaihi, dan untuk ditulis di atas kuburan tersebut. Ini asalnya tidak boleh, asalnya. Tapi para ulama membahas bahwasanya ketika itu dibutuhkan, ya, karena kuburan itu juga butuh tanda, ya, butuh tanda. Ketika nanti itu bisa
menjadikan rancu, ya, keluarganya nggak tahu kuburan anaknya mungkin, ya, kuburannya kan dekat misalnya, ya, mau ziarah ke kuburan anaknya atau kerabatnya, maka kalau tidak ada tanda lain selain nama tersebut, maka ini dibolehkan, ya, sebagaimana fatwa Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dan juga di dalam fatwa Mausu'ah al-Fiqhiyah ini dibolehkan ketika itu memang dibutuhkan, ya. Artinya kalau dikasih hanya sekedar tanda batu mungkin bisa dihilangkan orang, atau mungkin bisa sama dengan yang lainnya, ya, maka hanya sekedar nama, tidak boleh yang lainnya. Artinya dikasih tambahan ayat Al-Quran, maka ini nggak boleh. Kalau ada seseorang yang menjadikan di kuburan tersebut tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran, maka ini wajib untuk dihilangkan, karena itu termasuk ihanatu Al-Quran, yaitu menghinakan Al-Quran. Tidak sepantasnya tulisan-tulisan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu ditaruh di situ, ya. Yang hanya diberikan keringanan oleh para ulama yaitu nama tersebut, walaupun asalnya nama tersebut dilarang, tapi ketika itu benar-benar dibutuhkan maka tidak mengapa, ya. Apalagi kalau di daerah yang memang kuburan itu sudah tidak dihargai kecuali kalau ada namanya, dia jadi pakai ini kuburannya si fulan, keluarganya di sana. Tapi kalau nggak ada namanya bisa jadi kuburan ini sapa ki sak-sakis pokoke tidak rangenah, ya. Tapi kalau karena ada namanya mungkin orang jadi pekewuh, ya, sehingga memperlakukan kuburan itu sebagaimana mestinya, maka ini tidak mengapa, ya. Bahkan itu insyaallah akan bermanfaat kalau seperti itu, ya. Tapi selain nama ini nggak boleh, syair lah atau bahkan ayat atau yang lainnya, ini nggak boleh, ya, tetap diharamkan. Kemudian wa tajsisuha, dan memberikan kapur, ini sebagaimana hadis yang tadi juga, ya. Dikasih kapur ini juga nggak boleh. Orang mengatakan cuma tak kolah kok, ini juga nggak boleh, ya. Dikasih kapur semen itu nggak boleh. Yang dibolehkan tetap ditinggikan sebatas sejengkal, artinya hanya satu jengkal, satu kilan, ya, sebagai tanda, ya. Baik, wa khairu dzalika min madzahiril ghulu, dan selainnya di antara bentuk-bentuk ghulu yang ada. Karena ini dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Jadi setiap bentuk ghulu kepada kuburan dan penghuni kuburan tersebut ini dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam, walaupun hakikatnya bukan itu kesyirikannya, tapi itu bisa menghantarkan kepada kesyirikan, ya. Sekedar ngasih lampu nggak ada kesyirikannya, sekedar membangun nggak ada kesyirikannya, ya. Sekedar ngasih nama istilahnya kemudian kasih kijing, nggak ada kesyirikannya, memang nggak ada kesyirikannya. Tapi kenapa itu dilarang Nabi alaihi salatu wasallam? Karena itulah yang menghantarkan kepada kesyirikan, ya. Oke, saat ini nggak ada masalah, ya. Tapi syariat itu namanya syaddud dzari'ah, yaitu mencegah kemungkinan akan terjadinya sesuatu hal yang dilarang, yaitu kesyirikan, ya. Karena memang itu adalah jalan menuju ke sana, ya. Jalan menuju ke sana, ya. Tidak ada jalan lain menuju ke pengagungan kuburan, ya, kepada penyembahan kepada kuburan. Itu tidak ada jalan lain kecuali hal-hal yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam tadi, seperti membangunnya, memegah-megahkannya, ya, memberikan kelamu dan lain sebagainya.
Orang sudah beda pikirannya. Lihat kuburan yang biasa dengan kuburan yang ada bangunannya, ada kelambungnya, ada lampunya, dihiasi dengan kembang-kembang, ya, dihiasi dengan tulisan-tulisan. Ini sudah berpikiran lain. Sopo sing ning jero kuburan ki? Kayak wonge hebat, kayak pikirannya sudah macam-macam. Setelah berpikir seperti itu, akhirnya berpikir lagi, ya. Kayak aku nek neng kene engko iso lancar rezekiku, berkah usahaku, lain sebagainya, ya. Aku rung nikah, engko aku ziarah neng kene kayak iso ndang nikah, ya. Akhirnya benar ketika dicoba sekali, setan pun main, ya. Dagangannya lancar, ya. Walaupun ini izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ujian. Akhirnya keluarlah keyakinan-keyakinan, ya, gedok tular. Kok kuwi iso laris to saiki daganganmu? Wah, aku bar ziarah ning kono kok saploke aku bar kok kono ki lho. Anu daganganku iso laris, ya. Aku iso nyekolahke anak, iso bangun rumah, iso macem-macem, ya, iso haji, iso umroh, ya. Ya mergo saploke aku ning kuburan iki. Ya. Walaupun dia meyakini yang ngasih rezeki Allah, alhamdulillah rezekiku dilancarkan karena saya ziarah ke makam Syekh Fulan, ya. Walaupun dia masih meyakini seperti itu, itulah namanya kesyirikan, ya. Sudah terjerumus ke dalam kesyirikan, ya. Maka dari itu yang disunnahkan yaitu biasa memperlakukan kuburan dalam artian sesuai dengan yang disyariatkan, ya. Tidak boleh pula kita meremehkannya, karena ketika kita memperlakukan atau kita ziarah misalnya ke kuburan yang sudah kita kenal, maka itulah yang disyariatkan bagi kita untuk memberikan salam, ya. Di antaranya memberikan salam kepada penghuni kubur tersebut, ya. Taib, sebagai penutup saya bacakan di antara hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ya, yang hadis ini walaupun ada perselisihan antara sahih dan dhaifnya, akan tapi saya pribadi cenderung kepada bahwasanya hadis ini sahih, disahihkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian Ibnu Qayyim, kemudian Ibnu Katsir, ya, kemudian Abu Umar bin Abdul Bar, juga Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ya. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ma min rajulin yamurru biqabri rajuli kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa raddallahu ruhahu hatta yarudda alaihi salam, ya. Bisa dilihat di Majmu' Fatawa. Tidaklah seorang dari laki-laki yang lewat di satu kuburan seorang yang dia di dunia mengetahui orang tersebut, artinya saling kenal, ya. Fayusallimu alaihi, kemudian orang yang masih hidup ini yang lewat tadi memberikan salam, illa raddallahu ruhahu, kecuali Allah akan mengembalikan ruhnya sampai dia menjawab salam dari temannya tersebut, ya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jangan dijadikan dalil bahwasanya orang yang di kuburan itu mampu melakukan seperti ini. Buktinya dia akan hidup. Iya benar, Allah satu waktu memberikan dia kemampuan dan mengembalikan ruhnya untuk hanya sekedar membalas salam, tidak yang lainnya. Ya, jangan dikiaskan perkara gaib itu. Kalau kita mendapatkan kabar perkara gaib, jangan diperluas, cukup sesuai dengan apa yang dikhabarkan tersebut. Ini kaidah di dalam kita menerima perkara gaib, ya. Kalau memang Allah dan Rasulnya memberitahukan tentang perkara gaib,
ya Allah memberitakan kepada Rasulnya tentang perkara gaib, kemudian disampaikan kepada umatnya berkaitan dengan penghuni kubur, yang bisa menjawab salam kepada orang yang memberikan salam kepadanya, terutama orang yang kenal kepada orang penghuni kubur tersebut, pernah kenal di dunia, kemudian Allah mengembalikan ruhnya sehingga dia bisa menjawab salamnya, maka cukup hanya sebatas itu saja, ya, sebatas itu saja yang kita yakini. Jangan kita ilzamkan, jangan kita berarti kalau dia bisa menjawab salam, bisa dong saya mintain jodoh, bisa untuk agar supaya menyampaikan kebutuhan saya kepada Allah, ya, melancarkan rezeki saya. Enggak, ya, karena yang perkara gaib itu hanya sebatas itu yang diberitahukan kepada kita, tidak yang lainnya. Kalau untuk yang lainnya kita juga perlu dalil lagi. Selama enggak ada dalil dan dalilnya hanya sebatas memberikan salam itu saja yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi penghuni kubur, ya sudah itu saja yang kita yakini. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya kita menjalankan sunnah, yaitu salam ketika kita memasuki pekuburan, ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna bikum insyaallah lahikun, ya. Itu diantara salam yang disyariatkan bagi kita ketika kita berziarah kubur. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.